ku tuliskan kenangan gitu aja. Halo, balik lagi di Dika and What? Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan wawancara lagi orang-orang di sekitar kita dan tanyain pendapat mereka tentang apa yang terjadi di sekitar saat ini. Dan yang lagi rame, yang tadi gue nyanyiin di awal adalah tentang Virgon yang selingkuh. Wow. Jadi hari ini kita akan bahas tentang perselingkuhan dan gimana sih pendapat mereka tentang selingkuh. Dan ada nggak sih cara-cara biar kita nggak diselingkuhin? Nah, kayak gimana lanjutannya? Langsung aja tonton videonya sampai habis. Check this out! Oke, balik lagi sama gue Dika. Dan sekarang di sebelah gue lagi ada siapa? Siwi. Kebetulan gue lagi pengen bahas yang lagi viral banget, yaitu tentang Virgon ya. Sebenarnya lebih ke garis besarnya aja sih. Kan Virgon katanya selingkuh. Apa udah sih? Udah pasti ya? selingkuh, udah pasti 2 tahun kan. Udah pasti 2 katanya. tahun kan. Nah, kita pengen bahas tentang selingkuh. Sebelumnya punya pacar nggak? Udah Udah punya pacar. Udah berapa lama sama pacarnya? Waduh, lama banget dari SMP. Dan Masa? kita mau nikah Oh iya? Udah tahun berapa ini. lama berarti? SMP. 10 tahun lah ada. 10 tahun. Tapi putus nyambung ya. Iya. Wajar lah ya. nyambung. Wajar lah ya. Udah 10 tahun. 10 Oke. tahun kalau di total. Tapi selama perjalanannya itu pernah selingkuh atau diselingkuhin nggak? Enggak pernah. Paling putusnya kita tuh karena ego masing-masing. Biasa lah ya. Ya namanya juga Nggak mau ngalah. pasangan gitu ya. Tapi nggak pernah namanya selingkuh atau sempat berganti pindah gitu. Pernah, cuman nggak cocok. Nggak Jadi cocok. balik lagi sama dia. Oh, emang kayaknya jodoh. Iya. Semoga ya. Amin. Tapi pernah punya pengalaman atau cerita dari orang nggak tentang selingkuh atau diselingkuhin mungkin temennya? Pernah. Itu gimana? Ya mungkin dari pasangannya kurang gitu, makanya dia selingkuh. Ini temennya selingkuh atau diselingkuhin? Temannya selingkuh. Oh iya? Cewek cowok? Cewek cowok. Oh gitu. Banyak juga ya. Jadi si cowok ini ya ada yang kurang lah. Jadi makanya dia selingkuh. Nah, oke. Ya Berarti mungkin cowoknya ngutang atau apa gitu. Karena kan memang semua manusia kan ada kurang dan lebihnya ya. Mungkin memang dia nggak puas sama cowok itu. Berarti menurut kamu nih alasan orang selingkuh tuh kenapa? Kalau pendapat aku, kalau selingkuh aku nggak pernah selingkuh nih. Iya. Menurut kamu aja gimana? Kenapa sih kok orang kayak misalnya kita ambil contoh ya Virgon ini lah. Mungkin hilaf kali ya. Hilaf itu kan sekali kan. Tapi kalau misalnya berkelanjutan, mungkin nyaman. Habis hilaf kok nyaman. kayaknya seru gitu ya. Iya, habis hilaf terus terbitlah nyaman gitu loh. Tapi kenapa orang bisa khilaf gitu kan? Kalau khilaf kan tandanya dia lupa kah atau dia emang butuh jenuh pada sesaat gitu? Mungkin jenuh bisa jadi. Cuman kan kalau misalnya jenuh sesaat terus kan terbalik lagi sama pasangan yang sebelumnya kan. Ya mungkin gimana ya kalau dibilang selingkuh tuh udah tabiat. Habits ya. Iya, udah kebiasaan gitu ya? jadi susah gitu loh. Kalau untuk bahas selingkuh dia bilang aku nggak akan selingkuh lagi. Paling nanti ntar dia selingkuh lagi, bakal balik lagi gitu loh. Iya sih. Karena emang pendapat aku gitu, teman-teman aku tuh kebanyakan gitu. Atau mungkin dia merasa kurang kali ya? Iya, merasa kurang dari pasangannya. Jadi dia ke lain. Tetap berpindah gitu mungkin ya? dari sifatnya, terus mungkin dari segi apanya gitu loh. Banyak lah kan. Kalau tadi orang kan ada yang jenuh, ada yang merasa kurang gitu. Kok kamu bisa pacaran selama 10 tahun tapi nggak ada kisah selingkuh atau perselingkuhan lah gitu? Apa? Kenapa gitu? Ya karena aku udah nyaman sama dia. Terus juga dia beda dari yang lain sih. Oke. Terus juga dia paham sama aku juga paham sama dia maunya apa gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa dia cocok nih buat gue gitu loh. Akhirnya cuma masalah ego aja, jadi bukan masalah harus cari sesuatu dari orang lain gitu ya? Kalau aku sih gitu. Mungkin aku ngerasa kayak salah nih gue nih, aku minta maaf gitu. Sama, dia pun sama. Jadi kalau misalnya kita lagi bosan atau jenuh, larinya bukan ke yang lain ya. Maksudnya ke orang baru. Tapi kita nyari kesibukan lain kayak main game lah. Atau aku suka belanja nih, aku belanja gitu. Berarti emang bukan ke subjeknya, tapi ke kegiatan lainnya aja gitu ya? Cari kesibukan aja gitu. Jadi kalau selingkuh kayaknya enggak. Itu kan tadi cara agar nggak selingkuh kan? Sekarang gimana caranya agar nggak diselingkuhin? Ada gak? Ada dong. Gimana tuh? Kita pertama ngelihat orang tuh dari apanya? Dari fisik? Dari fisik dulu kan. Kita rawatlah diri kita biar nggak
pasangan kita tuh nggak selingkuh gitu. Oke. Terus cari value tuh yang bener-bener wah dia bangga loh sama kita gitu. Pinter sih intinya. Jadi cewek pinter, jangan jadi cewek bodoh. Berarti emang kita sadar diri kita dan mau terus upgrade gitu ya? Iya, upgrade diri. Jangan cuma poles saja sih, dalamnya juga. Maksudnya kayak otak. Jangan fisik aja gitu. Karena kita punya value, kita punya nilai. Kalau kita cuma segitu aja, nilai kita akan kalah sama orang gitu ya. Malah nanti direndahin gitu. Jangan mau kalah sama cowok. Wah, oke, bener banget. Independent woman ya. Bener, karena kalau independent woman bisa ngerawat diri sendiri, kitanya bisa ngehargain diri sendiri, orang lain pasti akan ngehargain gitu ya. Nah, bener banget gitu. Berarti terakhir deh nih. Apa nih? Pesan untuk yang pernah selingkuh atau diselingkuhin tuh gimana? Pesan orang yang untuk selingkuh nih. Oke. Jangan selingkuh-selingkuh lah. Kita kena karma loh. Sumpah itu karma tuh ada. Oh ya? Terus kalau yang nggak selingkuh, ya pertahankan. Kalau misalkan cowok kalian atau cewek kalian emang tabiatnya seperti itu, kayak selingkuh, ya udah biarin, nggak apa-apa. Udah dibiarin aja. Nanti kalau kalian udah capek banget, ya udah putus. Itu toksik namanya. Karena mau dibenerin gimana pun nggak akan bisa. Iya, karena itu udah tabiat, udah kebiasaan dia. Oke, thank you banget nih Ici. Siwi. Kok jadi Ici? Thank you banget Siwi buat waktunya ya. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua nih. Dan semoga menikah disegerakan ya. Amin ya. Amin. Langgeng sama pasangannya. 2 bulan lagi. Oke, thank you Siwi. Oke, balik lagi sama gue Dika dan sekarang lagi sama siapa? Juli. Oke, berarti lahirnya bulan Juli ya? Iya. Udah pasti kan? Pengen nanya nih masalah yang lagi rame akhir-akhir ini. Sebenarnya cuma buat nyambung-nyambungin aja sih tentang si Virgon ini yang katanya selingkuh. Dia pasangannya syar'i banget kan? Terus tiba-tiba dia sama yang apa ya? Kayaknya terbuka gitu ya. Nah, kita pengen bahas masalah selingkuh nih. Sebelumnya kamu punya pacar apa enggak nih? Punya pacar. Udah berapa lama sama pasangannya? Udah 4 tahun lebih lah. Udah 4 tahun? Iya. Oke. Berarti dalam hubungan kalian selama ini pernah ada apa perselingkuhan? Kamu mungkin diselingkuhin atau selingkuh gitu? Nggak ada sih sejauh ini nggak ada. Paling ada selingkuh tuh belum ada. Paling curiga-curiga doang ada. Oh, curiga-curiga aja. Cuman insya Allah mah nggak ada. Oke. Netralisir curiganya itu gimana? Misalnya udah mulai curiga nih, terus akhirnya nggak jadi atau nggak ditindaklanjutin itu gimana? Feeling sih, lebih ke feeling. Perempuan tuh lebih feelingnya kuat. Kalau misalkan cowoknya agak berubah gitu, itu pasti udah paham banget sih. Feelingnya udah dapet lah. Apalagi kan udah agak lama ya buat aku untuk 4 tahun lah. Berarti kalau tadi kita bahas sedikit tentang Virgon nih, menurut kamu kenapa dia selingkuh? Selingkuh itu nggak perlu ditanya kenapa dia selingkuh. Oh iya? Iya. Kenapa? Karena biasanya laki-laki selingkuh itu memang udah apa ya, tabiat. Oke. Laki-laki selingkuh ini spesifik. Laki-laki itu beneran sumpah. Oke. Lebih ke apa ya, tabiat. Beneran deh, penyakit itu mah. Kalau selingkuh tuh udah pasti. Apalagi kalau kita baru punya pacar nih, terus baru jalan 5 bulan, terus udah pernah ngerasain selingkuh, aku yakin deh kedepannya bakal selingkuh lagi. Tapi kenapa cuma cowok, cuma laki-laki? Emang wanita selingkuh itu bukan tabiat? Enggak, beda. Oh iya? Beda. Kenapa? Kalau istilahnya gini, yang kurang dari cowoknya itu 5%-nya pasti tercukupi dari selingkuhannya. Oke. Gitu pasti sih kebanyakannya, kayak ada kekurangan aja dari cowoknya, makanya dia nyari ke orang lain. Kalau ada yang kurang. Iya. Oke, kalau cowok itu udah tanpa perlu ada yang kurang, kayaknya ada kemungkinan gitu. Iya, karena beda. Gak pernah puas gitu ya. Laki-laki tuh selingkuh tuh pasti ada gimana ya bilangnya, aduh. Ada keinginan lain gitu ya. Iya, ada tujuan. Ada tujuan. Oke. Cukup personal kayaknya. Kita lebih dalam lagi nih. Kenapa orang bisa selingkuh? Di luar dari tabiat lah. Ya kalau misalkan kita diselingkuhin itu ya introspeksi diri aja, apa yang kurang sih dari kita gitu. Bisa jadi kita kurang waktu, perhatian, kurang duitnya. Oke. Bisa jadi makanya nyari itu di orang lain. Lalu gimana kalau yang selingkuh
apakah harus dia mencari kekurangan dari orang lain? Tadi kalau cewek juga deh, kalau kita anggap cowok itu sebagai tabiat, kalau cewek itu nyari kekurangan dari orang lain. Apakah butuh mencari kekurangan pasangan kita yang hanya 5% atau 10% dari orang lain? Sebenarnya sih nggak perlu kayak gitu ya, nggak perlu selingkuh. Cukup kita saling ungkapin aja kurangnya cowok kita di apa, atau enggak kita komunikasiin aja lah. Sebenarnya itu bakalan mencegah perselingkuhan. Cuman kan kebanyakan orang susah mengungkapkan, atau bisa jadi lebih jaga perasaan lelakinya ya. Jadi lebih udahlah cari kesenangan sendiri di luar gitu. Jadinya ya terjadilah selingkuh. Berarti karena dia nggak mau nyakitin perasaan pasangannya, akhirnya dia mencari pelampiasan ke orang lain. Iya betul. Oh ya? Iya. Semoga cowok aku nggak lihat ya. Tapi kamu nggak gitu kan? Enggak kan? Enggak. Kenapa nggak diputusin dulu terus akhirnya pindah? Gimana bilangnya ya? Karena nggak segampang itu loh perempuan mutusin kan ada... buat udahan, apalagi yang udah lama ya. Itu nggak gampang sih. Kayak lebih banyak mikir panjang tahu kalau mau mutusin orang tuh. Berarti kayak pertimbangannya banyak lah. Jadi kayak lebih cari kesenangan dulu aja. Sampai nyaman. Gak bercanda. Nah berarti kan ini jadi apa ya? Berarti lebih baik dia berjalan di dua arus aja daripada melepas satu yang udah lama. Mereka punya hubungan yang lama, tapi kadang kalau mereka bosen, mereka cari kekurangan cowok itu ke orang lain. Apakah itu cuma alasan untuk dia melampiaskan aja? Bisa jadi nggak sih? Iya bisa jadi sih. Sebenarnya nggak boleh. Alasan aja gitu kan? Yang namanya perselingkuhan itu nggak bisa dibenarkan. Betul. Iya. Cuman kadang ya gitu, balik lagi ke realita. Realitanya begitu doang tahu. Orang selingkuh itu cuman apa ya? Cuman dapetin 5% kekurangan dari pasangannya. Itu doang sih yang aku tahu. Dan banyak yang nyesel gak? Nyesel atau kan ada nih banyak juga kalau kita suka dengar obrolan orang gitu ya, banyak yang akhirnya menikah dengan selingkuhannya dan malah hidup bahagia gitu, maksudnya ada yang kayak gitu. Ada ya kan? Ada. Jadi menurut kamu gimana? Apakah itu menjadi trigger orang untuk ya udahlah kita cari dulu mumpung belum nikah gitu kan alasannya? Iya sih benar, cuman nggak bisa kayak gitu. Udah intinya perselingkuhan nggak bisa dibenarkan karena bosan. Karena dia ada kurangnya, ada minusnya lah ya. Cuman balik lagi, apalagi kalau pasangannya setia terus diselingkuhin, aduh sakit banget sih itu. Iya gak sih? Bener. Kayak lebih udah sih kenapa nggak diudahin dulu baru. Nah itu, dan itu jahat. Iya banget. Berarti bisa dimaafkan gak sih orang selingkuh? Dengan alasan kamu dan teman-teman kamu yang bilang kalau apa ya cuma cari pelampiasan dan lain sebagainya, bisa dimaafkan nggak? Menurut kamu aja? Bisa dimaafkan? Bisa. Kalau rasa sayangnya lebih besar, maupun cewek atau cowok, kalau rasa sayangnya lebih besar, pasti bisa dimaafkan. Pasti semua orang itu layak untuk berubah, layak untuk lebih baik lagi. Cara agar nggak selingkuh gimana? Gak bisa sih. Kalau niat selingkuh udah pasti selingkuh. Kadang orang yang udah setiap hari sama pacarnya aja tiba-tiba selingkuh, itu kita nggak bisa menjamin juga kan. Bahkan udah hari, nikah pun bisa selingkuh. Masih bisa ya. Jadi nggak ada caranya. Caranya saling introspeksi diri masing-masing. Oke? Berarti memang kalau menurut kamu selingkuh ini memang bola liar banget ya, bisa masuk ke siapa aja, dengan keadaan apa aja gitu ya, nggak bisa dicegah. Iya benar. Pesan untuk para orang-orang yang selingkuh. Kenapa sih harus selingkuh? Sedangkan setia itu nikmat banget. Setia itu nikmat. Sumpah, setia sama satu orang tuh nikmat. Cuman ya memang gitu, cinta tidak selamanya indah. Terima kasih nih Juli cukup dalam ya bahasanya ya. Saya sering ngalamin sih jadi. Oke Juli, terima kasih ya. Semoga sama-sama. Ini ada inspirasi buat yang lainnya ya. Iya, semoga jangan pernah ada yang selingkuh ya. Kalau ada orang dia selingkuh misalnya, dia harus ngapain? Sholat deh, berdoa, biar dikasih hidayah ya. Sama Allah. Amin. Oke, thank you Julia, waktunya itu dia. Oke guys, segitu aja video dari kita. Gimana tadi? Semoga menghibur, ada inspirasi menarik. Kalau kalian seneng sama konten kayak gini, langsung aja kalian subscribe dan like juga video ini. Komen juga kalian ingin kita bahas apa lagi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari Dika and What? Bye-bye.